Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Ya, selamat malam. IG Live malam ini saya akan ngebahas saham-saham request teman-teman yang ada di Instagram ya. Malam Pak Tom. Ya, halo Ci, udah lama nggak nampak. Iya, minggu kemarin saya nggak IG live karena ada kelas private enrichment Fibonacci, bisanya pada hari Minggu ya, gitu. Jadi nggak bisa IG live. Sekarang baru bisa IG live lagi. Nanti saya mau kasih giveaway ini. Ya kan ada di IG live sebelumnya belum ada yang kedapetan. Ya, jadi kasih lagi nih. Sehat ya, terakhir IG live lagi nggak enak ya lehernya. Malam Pak Nanang, tolong Telkom dan SMDR. Ya, teman-teman, suara dan gambar saya aman. Saya pakai Bluetooth. Iya nanti ya, pakai giveaway ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Suara saya aman teman-teman? Aman? Oke. Ya nanti ya akan ada giveaway buku ini. Oke, yuk langsung aja kita lihat request. Oke, mungkin sebelum saya liatin chartnya, kita lihat IHSG dulu ya. Oke, balik dulu penampakannya. Nah ini ya IHSG ya. Oke, IHSG all time high ya teman-teman. Kemarin all time high-nya, level tertinggi berdasarkan titik high-nya itu ada di 7594 ya, all time high-nya. Kemarin juga udah sampai di area Fibonacci 7573 di sini nih ya. Belum ada tanda-tanda bearish sinyal selama dia masih bisa bertahan di atas 7482 gitu ya. Nah kemarin ditutup di 7544. Jadi ada konten juga perhitungan Fibonacci tentang si IHSG ini. Resisten terdekat 7573. Saya pengen ngasih lihat ini teman-teman ya. Jadi IHSG itu ada pola yang menarik ya. Ada di time frame yang besar, ada inverted head and shoulder. Terus di sini juga ada triangle. Dan kalau dilihat di chart daily, di sini juga ada inverse head and shoulder. Jadi semua pola-pola ini polanya itu arahnya ke utara gitu ya teman-teman, arahnya ke utara. Dan targetnya udah ada di sini semua ya. Jadi pakai Fibonacci ngukurnya. Kalau misalnya ada penurunan ya berarti wajar ya, namanya juga jalan ya, nggak selamanya naik terus, pasti ada turun naiknya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat IHSG jangka panjangnya tuh masih jauh gitu, polanya masih ke atas gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat ini terdekatnya ada target pola di 7566, terus ada juga di 7630. Nah sekarang ini udah sampai nih di target pola yang pertama gitu ya, di 7566 gitu. Kalau misalnya akan ada penurunan sementara, dia akan menguji ke area yang pertama itu sekitar 7449 7423 gitu ya. Itu kita ngomong IHSG dulu. Nah langsung jawab oke. Kita lihat Telkom. Tadi ada yang tanya Telkom ya. Telkom kan gini teman-teman, ini chartnya weekly. Kalau kita lihat di chart weekly ini arahnya tuh masih ke bawah. Teman-teman lihat ya nih, kayak kue lapisnya lagi miring, masih ke bawah. Dan kalau kita zoom sekarang ya, jadi dia sedang tertahan di level 2960 ya, di resisten 2960.
kabar baiknya dia udah tidak lebih rendah dari level 2700 ini supportnya ya. Support pertamanya ada di 2760, support keduanya ada di 2700, resistennya ada di sini, resisten terdekat ada di sekitaran 2990 sampai 3000. Nah, kalau dia bisa menguat di atas 3000, maka terbukalah kenaikan menuju ke lantai atas berikutnya, yaitu 3000 sampai 3170 gitu ya. Ini untuk Telkom. Tadi ada yang nanya Telkom kan ya teman-teman. Terus sebentar nih, ini juga tadi ada yang tanya, bentar ya. Oke, nih BBRI ya, question about BBRI. Coba ya kita lihat BBRI. Nah, BBRI teman-teman, kalau dilihat ada pola, aduh Cilinda nih ngomong apaan sih gitu ya, ada pola. Jadi ada pola chart pattern. Kemarin saya pas ngajar di CSA itu tentang chart pattern. Nah, ini ada pola ini ya, inverse head and shoulder nih, kayak gini polanya. Nah, terlihat kok ini composite, terlihat di BBRI ini ada pola ini tuh ya, inverse head and shoulder ya, dengan target di kisaran, sebentar nih kalau kita ngitung pakai target pola kan begini. Oke, dengan target ada di kisaran sekitar 5.950, 6.000 ya. Target polanya seperti itu. Tapi kalau kita baca resisten-resistennya dulu ya, saya senang bacain langkah harga tuh selangkah demi selangkah. Yang pertama itu resistennya di kisaran 52 sampai 53. Kemudian 5575 ya, kemudian 5575 baru 6.000 ya, itu untuk BBRI. Oke, saya tanya baca lagi nih. Teman-teman nanya yang mana? Odin tanya agro dan akra. Oke, saya liatin agro dulu. Bank Raya ya. Agro, teman-teman kalau kita lihat trennya ya. Ini kan tuh, lihat sendiri ya. Jadi dari sejak dia bikin all time high di 2021 di 2860, sekarang ada di 284. Jadi dari 2021 sampai 2024 dia turun ya. Nah, sekarang kita lihat gerakannya. Dari Oktober 2023 sampai sekarang gitu ya. Ini dia bisa bertahan di level 216 ya. Ini yang menjadi level kuatnya gitu ya. Terus kita juga bisa lihat resisten 278-nya sudah ditembus gitu ya. 250 juga udah bisa ditembus, maka naik kelasnya resisten berikutnya ada di resisten terdekatnya nih ya, teman-teman. Ada di 314 ya, Bank Raya 314. Pokoknya selama Bank Raya ini bertahan di atas 216 aman gitu ya. Nah, kalau misalnya dia bisa menguat di atas 338, nah ini menarik. Kenapa? Karena berarti dia terkonfirmasi pola double bottom if 338 gitu ya, Pak Udin ya ini. Terus oh ya teman-teman yang subscribe grup Happy Trade Faster, hari Kamis malam ini itu saya akan ada online event gitu ya. Jadi teman-teman yang ini grup Happy Trade Faster ya, yang adanya di Telegram. Jadi teman-teman yang pernah subscribe Instagram saya, kita pindah ke Telegram ini ya. Kalau yang di grup ada 4 topik seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang udah subscribe, berasa subscribe terus Ciko saya masih ketinggalan di Instagram, kamu DM saya untuk linknya. Nah, untuk teman-teman yang pengen join, linknya bisa lihat di bio IG atau DM saya aja di IG gitu ya. Nah, lanjut lagi. Susanto Kwang tanya Bumi. Oke, baik. Kita lihat ya. Bumi. Teman-teman, Bumi ini weekly ya. Bumi tarik nih ukurannya.
Jadi Bumi ini ada support itu di 69 di bulan Juni 2024, resistennya 92 dan sudah ditembus gitu ya. Sekarang ada di 94, maka resisten berikutnya di 102 dan 109. Ini untuk Bumi. Selama bisa bertahan di 69, maka potensi penguatannya ada gitu ya. Jadi resistennya terdekat itu dulu, 102 aja dulu. Ya, itu untuk Bumi. Refund, tanya Astra. Kebetulan nih pas buka Astra. Nah, ini weekly ya. Jadi Astra ini akan mendekati area resisten 5250 dan minggu kemarin udah ditembus, udah sempat mendekati ya di 5225 gitu ya. Nah, ditutup di 51. Maka support terdekatnya itu ada di 5000 gitu ya. Oke, saya tambah alat bantu. Saya suka pakai yang simple-simple aja. Saya pakai MA20. Tuh ya, teman-teman. Tuh. Selama dia masih berada di bawah MA20, maka arahnya masih cenderung ke bawah. Nah, sekarang udah bisa harganya itu udah bisa bertahan di atas MA20 nih, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat di level 5000 sama 4760 ini jadi area supportnya dia gitu ya. Ini untuk Astra. Nah, nih Astra nih ya. Kalau di daily area MA20-nya itu ada di 4800 ya. Itu untuk Astra. Semoga jelas ya teman-teman. Saya lihat lagi di question box. Oke, ini ada yang tanya di IG story, Unilever dan Gotoh. Sekalian saya liatin Unilever. Nah, Unilever ini chart daily. Saya lihat chart weekly aja deh. Nah, ini di bibir-bibir jurang ini, di bibir-bibir genting ya, 2330 ya. Ini adalah area supportnya dia sejak April. Nah, bahaya banget kalau Unilevernya ini itu tembus melorot ke bawah 2330. Kenapa? Karena dia akan menyambangi level 2040. Nah, kita lihat aja ya. Jadi Unilever itu tren jangka panjangnya, major trennya itu downtrend, lihat ya. Ini saya geser, teman-teman lihat tuh. Turun. Ya, ini dari 2018 all time high-nya itu di 11.625, terus turun. Emang pas lagi turun ini ada naik-naiknya, tapi naiknya cuma sementara, turun lagi lebih dalam. Sekarang ada di 2350. Nah, ini waspada. Kalau misalnya minggu depan, ini kan weekly ya. Kalau misalnya minggu depan dia bisa bertahan di 2330, maka dia akan menyambangi resistennya mana dulu? Kita lihat dulu deh, 2430. Itu dulu ya. Jadi waspada untuk yang trading di Unilever. Kalau kamu beli sekarang berarti kamu lagi spekulasi. Kenapa? Karena belum konfirmasi ada pembalikan arah. Ya, kalau misalnya kamu mau beli ya silakan aja, tapi yang trading itu perlu dipantau aja level stop lossnya. Kenapa? Karena tren jangka besar itu masih turun ya. Kita nggak tahu turunnya sampai kapan dan sampai level-levelnya kita bisa lihat pakai Fibonacci gitu ya. Nah, tapi turunnya sampai kapan, baliknya sampai kapan, ya kita nggak tahu gitu. Jadi resikonya lebih besar kalau kamu trading di saham yang downtrend ya. Kalau investasi saya pribadi sih skip ya kalau yang turun seperti ini gitu ya. Terus lanjut lagi Gotoh nih. Gotoh ya sama sih, Gotoh gini juga, turun juga. Ini weekly ya. Jadi range-nya ini supportnya 50. Nah, 54 ini jadi gawangnya nih, resistennya. Kalau nggak bisa menguat di atas 54, ya dia akan tektoknya 50-54 gitu. Ya, ini pakai Fibonacci ya. Oke. Welcome yang baru join. Lucu ya. Ini ada IG-nya Baby Iguana. Terus ada juga nasi uduk. Jadi lapar nih ya. Ngebayangin nasi uduk. Oke. Saya scroll lagi. Mungkin tadi udah ada yang ketutup requestnya. Tadi BRPT, Bakuh Karyanto. BRPT ini weekly-nya. BRPT ini lagi
Gini ya, kalau kita lihat dari Mei dia lagi sideways ya. BRPT itu resisten terdekatnya 1150, kemudian 1210. Itu aja deh resistennya, 1 2 itu kita lihat. Supportnya di 1065 sama 1035 ini BRPT. Ya. Oke, terus apa lagi nih? ADMR BBRI. BBRI tadi udah Renal. Ya. Nanti tinggal lihat rekamannya ya. Yuk kita lihat ADMR. Kamu nih Renal subscribe IG bukan ya? Kalau iya, coba deh nanti DM aja ya. Oke, ADMR ini dia sideways ya dari dari sejak Desember 2023. Lama ya. Sideways di kisaran 1250 sampai 1455. Nah, ini juga sama nih, ada di titik-titik support. Karena kalau dia jebol ke bawah 1250 ini, maka dia akan turun ke 1180. Gak suka sebenarnya saya ngelihat jejeran bentukan barisan candle seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan ada, kalau memang mau naik ya, ada candle yang besar yang berdiri berjejak di atas 1250 gitu ya. Kalaupun menguat maka dia akan menguji ini dulu, resistennya 1315 gitu ya untuk ADMR. Nah kayak gini kelihatan lebih jelas ya, jadi setelah menguat dia sideways lama banget gitu ya. Oke, saya lihat lagi dari yang di questions. S hardware. Oke, kita lihat S hardware. S hardware. Nah, semua kayaknya lagi di ngeri-ngeri sedep ya. Jadi S hardware kalau kita lihat kemarin nih ya ceritanya S hardware dari Desember 2022 dia menguat. Ya, dia menguat sampai ke 970. Nah, sampai sini udah mulai nggak enak. Kenapa? Karena trennya udah berubah dari naik udah jadi turun. Kalau dilihat dari bulan April sampai sekarang ya sekarang swingnya swing turun gitu ya. Supportnya di sekarang saat ini ada di 730. Ditutup di 725. Jadi di more or less area support gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan udah 3 minggu nih nyangkut di sini. Kalau dia menguat, maka level resisten terdekatnya yang pertama 760, kemudian 780 sama 795. Tapi kalau misalnya dia melemah, maka dia akan menyambangi level 695 sampai 665 gitu ya untuk S hardware. Oke. Tapi saya sebelum jawabin pertanyaan teman-teman pengen nanya dulu. Ini kan IHSG udah all time high nih. Portonya teman-teman gimana nih? Portonya teman-teman sama nggak dengan IHSG? At least ijo royo-royo lah gitu. Pengen tahu sama teman-teman. Menghijau. Coba kita ngobrol dulu nih. Samakah? Wah, syukur ya ijo ya. Syukur ijo. SW sideways. Oke. Sideways. Sejalan, cakep sejalan. Yang hijau udah TP, sehat bersama Oli. Iya, tapi masih ada merah. Iya, cuan tipis-tipis ya. Telkom, Bevin sama PBB nyangkut. Sebagian hijau, sebagian merah. Udah kayak lampu ya. Agung SDM kombinasi ya, berarti kayak lampu lalu lintas ya, merah kuning hijau ya. Masih merah iya. Seneng ya, sebagian hijau ya, at least udah ada yang hijau, udah bisa di TP gitu ya. Masih ada yang nyangkut ya, yang nyangkut. Semangat semoga abis ini yang nyangkut bisa kelepas gitu ya. Syukur udah hijau. Merah, tambang belum pada naik. Iya, tambangnya PTBA kali ya. Coba ya. Itu pengen ngelihat yang ini nih. Sebentar. Saya kepengen kasih lihat ini. Habis kamu ngomong tambang. Nih. Ya.
merah, tambang belum pada naik. Iya, tambang ini jadi inget ITMG, Indo Tambang ya. ITMG ini di resisten 26875 nih ya. Oh, warna-warni ya, kayak Martin Isir, warna-warni kayak lampu lalu lintas ya. PTBA hijau dikit, PTBA cakep. Wah, ini kita buka, kebetulan lagi lihat PTBA, kita buka ini ya, chartnya. Jadi PTBA nih kemarin pas bagi dividennya gede iya, tapi harganya juga segini ya, segini gedenya. Nah, kayaknya dia masih ada potensi untuk terus muat sih, nyambangin ke level sebelum bagi dividen, mudah-mudahan ya, seger. Oke. Nah teman-teman, saya tuh nulis buku ini ya, nih, Trading Psychology gitu ya. Jadi kita kan sekarang lagi nanjak ya teman-teman, lagi nanjak. Jadi nikmatin lah tanjakan gitu ya, gitu. Tapi kita kudu sama-sama paham. Jadi setiap tanjakan pasti disusul dengan turunan, gitu ya. Nah setiap turunan pasti ada nanjaknya, gitu. Jadi ini dapat pemahaman kayak gini waktu saya lari naik turun bukit gitu ya. Jadi pas lagi nanjak kita akan ngap, abis itu turun. Nah pas lagi nurun itu bisa bisa ngebut gitu, bisa ngebut, terus bisa napasnya nggak ngap. Nanti udah turun gitu ya, udah turun, udah tenaganya udah pulih, yes, nanjak lagi gitu. Jadi samalah kayak gini nih ya, tuh, menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Nih lagi nanjak ya kita nikmatin, tapi ingat abis nanjak pasti ada turunan, tuh turun, habis turun ada naik lagi gitu ya. Jadi kita harus ingat pasti bolak-balik ya, bolak-balik. Nah jadi setiap yang turun pasti ada saatnya naik, ketika turunan melandai dan ganti nanjak. Jadi pas turunannya udah melandai, nah siap-siap tuh gitu ya, buat nanjak lagi gitu. Tadi ada yang tanya e-booknya ada nggak? Nggak ada, e-booknya nggak ada. Ini adanya di buku fisiknya di Shopee sama Tokopedia. Sama nih, saya kepengen cerita aja sama teman-teman ya, teman-teman. Ini kan IHSG. Nih IHSG, sini deh. Nih ya. Ini weekly. Ya, weekly. Jadi kita nikmatin, sekarang kan lagi nanjak. Nih, sekarang lagi nanjak, kita nikmatin. Kan menikmati tanjakan, nanti begitu turunan nih kita syukurin juga. Kenapa? Ya, kan supaya kita bisa beli lagi gitu. Pas nanti ada waktunya turun, nah teman-teman harus disyukuri. Kenapa ya? Ambil nafas ya, ambil nafas gitu ya. Tuh, jadi bersorak buat pintu yang terbuka, bersorak buat rebound, bersorak buat porto yang hijau. Jadi tadi yang portonya udah ada yang hijau gitu ya, congrats ya. Tapi tetap rendah hati dan tetap belajar. Trader jangan lupa jualan, karena pasti saatnya tiba, setiap tanjakan pasti disusul turunan. Begitu terus ceritanya ya. Oke ya teman-teman, jadi itu aja nih dari buku ini, saya cuma pengen ngingetin ya. Oke, tadi bersorak ya buat teman-teman yang fotonya udah mulai menghijau ya. Oke, saya lanjut lagi nih pertanyaannya. BSDE. Oke, ini ada yang tanya BSDE. BSDE begini, BSDE penampilannya. Tuh ya, BSDE ini lagi nanjak teman-teman ya. Dari bulan April sampai sekarang dia lagi nanjak. Nah, resisten terdekatnya itu 1200, kemudian 1235. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2022, area 1200 itu jadi area resisten dia, gitu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau di area resisten, nah teman-teman lihat sendiri nih, harganya ada bergejolak. Jadi kayak gitu ya untuk BSDE. Nih, menikmati tanjakan, nanti kalau ada turunan
disyukuri. Kenapa? Ya kita bisa antri lagi buat masuk gitu ya teman-teman ya, udah diingetin nih ya. Terus apalagi yang ditanya? UNTR, menarik. Oke, Pak Joki Hok tanya UNTR. Oke, begini UNTR. Jadi UNTR kalau kita lihat dari September 2022 ya, dia tuh bergeraknya di channelnya turun. Nah menariknya dari sejak Desember 2023 dia bisa bertahan di atas 21.275. Apalagi dia bisa bertahan di area 25.625. Kemarin dia udah ditutup di 26.925. Ada pola double bottom di sini dan double bottomnya sudah terkonfirmasi teman-teman. Targetnya berapa? Targetnya ada di Targetnya ada di sekitar 29.700 ya. Nah teman-teman pahami juga nih ya, pasti nggak langsung cus ke bulan, pasti ada turun naiknya. Jadi kalau misalnya next week dia ada throwback di level 25.700, itu kita masih anggap sebagai wajar ya. Jadi supportnya 25.700 sampai 25 deh gitu ya. Dan targetnya ada di tadi udah disebutin. Nah saya sebutin juga langkah-langkah resistennya nih. Jadi yang pertama itu ada di 26875, 28,5 baru 30.000 gitu ya teman-teman nih. Tadi yang tanya tentang UNTR ya. Oke, berikutnya tanya apa lagi? Tadi BBRI sama ASI udah dibahas ya. Nanti tinggal lihat rekamannya. Thank you tuh Bu Dewi Tuti udah ngingetin. Coba ya saya buka lagi pertanyaannya, apa yang ditanya tadi. Oke, ini ada yang tanya KLBF, Arto dan Harum. Kita buka KLBF ya. KLBF ini jadi dari sejak bulan Februari di sini dia kan swing turun ya. Swing turun udah bisa bertahan di area supportnya dan sekarang sampai di area resisten 1690. Berikutnya naik kelas ke 1880 gitu ya. Terus supportnya ada di mana? Supportnya di kisaran 1505 sampai 1690 ya untuk KLBF. Terus Arto, coba saya lihat ya Arto seperti ini, trennya juga dari ini ya teman-teman, dari 31 Januari 2022 turun terus ya. Sekarang support pertama, support terdekat itu support terdekat di kisaran 2740, 2510. Kemudian di sini di kisaran 2050, resisten 3060. Jadi di minggu-minggu depan itu range pergerakannya di 2740 3060. Itu dulu ya. Jadi 3 minggu ini dia bertahan di situ ya. Kalau menembus bawah 2740 ya dia ke 2510 gitu ya. Itu untuk Arto. Kemudian Harum kayak gini teman-teman. Jadi Harum itu support 1280, resisten di 1410 ya. Seperti itu ya. Ini untuk Harum. Range-nya masih begini. Kita kalau puyeng kita lihat. Nah, tuh kalau Harum teman-teman lihat, jadi masih arahnya ke bawah gitu ya. Jadi naik-naiknya kita lihat. Nah, menariknya kalau misalnya Harum itu bertahan di atas 1070 dan bisa ditutup di atas 1410 nih ya, bisa ditutup. Jadi selama ini dia belum mampu ditutup di atas 1410. Kalau dia bisa ditutup di atas 1410 maka ada double bottom. Double bottomnya terkonfirmasi gitu ya. Oke, apalagi yang mau dibahas? Patrick Lim, Java. Oke, kita lihat Java yuk. JPFA. Java udah lepas dari area downtrendnya, major ya, udah lepas. Kemudian berarti kalau gitu kita pindah ke sini JPFA.
Nah, tapi gini nih, jadi kayaknya ada potensi untuk ini kan lagi swing. Nah, dia nih lagi swing, lagi sideways ya, lagi sideways. Udah 1 2 3 4 udah sebulan nih sideways di sini. Supportnya ada di 1500, resistennya 1635. Nah, kalau dia belum bisa ditutup di atas 1635, maka range-nya di sini 1485 sampai 1645 seperti itu ya untuk si Java. Tapi di majornya dia udah lepas dari major downtrendnya itu ya, ini untuk Java tuh. Jadi itu aja, kalau misalnya dia lagi throwback berarti supportnya di sini 1490 1410 gitu. Kalau yang belum punya posisi ya mungkin bisa nunggu di area-area ini. Ini weekly ya teman-teman, weekly. Jadi kalau weekly kamu mau masuk ya kamu coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh. Rizal tanya Breeze. Oke, kita lihat Breeze. Nah ini teman-teman ya. Jadi Breeze-nya kayak hampir tiap minggu deh dibahas. Jadi Breeze pakai Fibonacci terlihat ada resisten di 2840. Harga sekarang ada di 2700. Nah, kalau ini saya udah pernah ngomong ya di live sebelumnya juga, ini ada downtrend line untuk Breeze yang teman-teman bisa pantau nih ya, titiknya ini dan ini. Nah, selama dia masih berada di bawah downtrend line ini, arahnya ke bawah. Nah, saat ini dia sudah bisa keluar dari downtrend line itu, dan ada juga pola inverted head and shoulder di sini dengan target-target di 2890. Nah, kita lihat satu persatu dulu ya. Saya senangnya ngelihat harga itu jalannya satu-satu gitu ya. Jadi sebelum sampai ke target-target pola, kita lihat resisten terdekatnya dulu deh. Dengan sekarang ada di 2700, maka resisten terdekatnya ada di sini dulu, di 2820. Kita lihat itu dulu ya. 2790 sampai 2820. Itu dulu ya untuk Breeze ya. Bertaria PNLF. Coba ya, saya lihat PNLF. Oke. PNLF resisten terdekat 400 ya. Ini sudah, coba. Ini kayaknya udah menarik ya. PNLF itu resisten terdekat 400, supportnya ada di 332 ya. Itu untuk PNLF. Yang masih punya barang ya bisa di keep untuk PNLF. Oke. ADMR udah, BBRI UNTR udah. Oke, BBTN. Ini ada yang tanya BBTN. Ini masih ingat 1285 ini support BBTN. 1285 sampai 1175 nih di sini ya, 1230 1175. Ini supportnya bisa bertahan BBTN, kemudian resistennya ada di 1395 ya. Ada tulisan watchlist dari Mei ya. Jadi BBTN ada resisten di 1395, kemudian 1145 dan di 1500 satu persatu ya. Ini weekly, kita lihat daily. Nih, kalau di daily terlihat lebih jelas ya. Supportnya ada di terdekat di 1325 1295. Jadi ada di range-nya itu ya. Iya. Maruhum Panjaitan, terima kasih. Kakak cantik juga. Ini kakak, maaf ya, ini kakak cowok ya. Sorry ya dibilang kakak. Kakak cantik. Abang. Ya. Isat tadi, Kalina tadi Isat udah belum ya? Coba ya. Lupa saya. Belum ya? Nah, Isat kita lihat weekly. Isat tuh kalau dilihat itu uptrend ya, dari sejak pandemi sampai sekarang uptrend gitu ya. Jadi sorry, kalau uptrend saya pindah chart dulu. Ini tuh
ya. Cuman memang dia lagi sedang melemah aja, menguji gini weekly. Nah ya, jadi dia tuh dari tahun 2000, dari sejak pandemi dia naik terus. Nah sekarang dia lagi sideways di kisaran 10.000 sampai di 11.925, 12.000 lah ya. Nah kalau misalnya sekarang kan 10.600, waspada aja, area supportnya di 10.000 gitu. Kalau 10.000 nya ditembus maka dia ke 9175, jadi waspada aja ya. Kalau berarti ini kan dia lagi sideways nih dari sejak bikin all time high ini kalau nggak salah ISAT. Iya betul. Jadi waspada aja di situ. Range-nya 10.000 11.800 itu untuk ISAT. Ya. Kalau 10.000 nya ditembus ya dia berarti turun kelas ke sini. Gitu untuk ISAT. Lina T. Vindi malam, iya. Budi Jaya Interior Design tanya SMGR. Saya hafal nih SMGR, trennya nanti lagi turun tuh ya. SMGR, teman-teman lihat SMGR itu dari Mei 2013 sampai sekarang 2024, 11 tahun ya. Trennya itu turun teman-teman ya. Jadi kalau trennya turun sekarang dari di 4.000, berarti naiknya itu bersifatnya sementara. Nah, untuk si SMGR resistennya itu ada di 4.320. Dan ini terlihat minggu ini terlihat ada tekanan jual ya. Jadi range pergerakannya 3770 4.120 ini dulu deh ya untuk SMGR gitu ya. Trennya tren turun, jadi naiknya hanya bersifat sementara. Itu aja ya. Oke, kita ini yuk, kita langsung giveaway. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau ditanya tuh Gutins. Oke deh, oke saya bacain dulu ya. Abis ini kita giveaway ya. Tugu lagi kelihatannya ini lagi sideways ya teman-teman nih, kalau saya gambarin gini ya. Tuh. Tugu lagi sideways ya, resistennya di 1185, support 1115, kemudian di 1000-an. Ya ini Tugu lagi sideways ya. Oke, masih banyak yang nanya. Oke, BBYB. Aduh, gimana nih ya? Losor gini loh. Tuh. Ya udah, jagain aja supportnya di 210, sekarang 290. Nah, kalau dia bisa menguat di atas 290 baru deh kita bicara ke 322 sama 358. Itu dulu deh BBYB. Ya. Oke. Udah yuk, kita IG live, kita Bris tadi udah, Indra Kiai, Bris tadi udah. Nanti tinggal di BRPT juga tadi udah, Bakuh Karyanto BRPT, jadi tadi udah juga. Nanti tinggal lihat rekamannya aja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang subscribe grup Happy Trade Faster, grupnya itu ada di Instagram. Jadi teman-teman bisa, bentar sampai lupa linknya. Bentar ya. Linknya itu bentar ya. Ini grup nih. Jadi tanggal 29 Agustus, hari Kamis malam ini itu ada event online untuk peserta grup Happy Trade Faster. Nah, kamu yang mau ikut bisa join di link ini. Ya, bisa join di link ini. Link, pencet. Jadi kamu nanti lihat di DM aja deh linknya. Kalau enggak, DM aja linknya. Untuk join grup Happy Trade Faster bayar 50.000 ya sebulan. Dan itu ada event online nanti tanggal Kamis 29 ya. Oke. Live setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Ya.
biasanya setiap hari Minggu, tapi kalau ada halangan ya berarti libur live, tapi saya pasti kasih tahu kok di IG story. Fadli BBRI udah, nanti lihat rekamannya. Yuk sekarang kita giveaway. Teman-teman udah siap giveaway buat buku ini? Yang minggu-minggu lalu belum dapat bukunya, ayo bersiap. Yuk bersiap. Udah siap belum nih? Yang udah siap coba klik komen siap gitu. Siap oke ya. Yang kemarin belum dapet, yuk siap. Nah siap ya, oke. Udah siap, oke. Nah, tadi saya kan sempat ngejelasin tentang chart ini ya, tentang pergerakan harga, tentang pola pergerakan harga ya. Jadi harga tuh ada naik, ada turun. Nah, ada satu artikel di buku ini, Trading Psychology. Apa sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi tanjakan dan turunan? Yang ikut live dari pertama pasti udah tahu. Apa sih yang harus dilakukan ketika ngelihat tanjakan dan turunan? Coba yang muncul jawabannya paling bener di layar saya loh ya teman-teman ya. Yang muncul jawabannya paling bener di layar saya itu yang menang ya. Jadi Kak, saya udah jawab nih duluan, tapi kan sinyalnya mungkin kita beda gitu ya. Di sini jawabannya adalah ini: menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Nah, di layar saya ini yang menjawab paling benar yang pertama itu ada Rifan _NWB. Selamat ya Rifan, nanti Rifan DM ke saya alamat beserta nomor telepon untuk kiriman. Arif juga benar, naik nikmati, turun syukuri. Iya, betul ya. Jadi menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Wah, banyak nih yang jawabannya benar, cuman kalah cepet nih sama Rifan ya. Jadi teman-teman, kita nikmatin aja nih. Tapi sekali lagi saya ingat ya, trader jangan lupa jualan, karena pasti tiba saatnya setiap tanjakan pasti disusul turunan. Jadi kalau nanti ada turunan, disyukuri. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu IG Live malam ini. Kita ketemu di IG Live minggu depan ya. Sehat-sehat, dinikmati tanjakannya. Jangan lupa yang sudah mulai menghijau ya. Akhirnya dapat juga. Congrats Rifa, nanti DM ya alamatnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Stay safe, stay healthy. God bless.